Saat ini Hulai menjelaskan SMA pertama memiliki hubungan baik dengan SMA Tianfang. Jadi reputasi Jui sudah terdengar sampai SMA Tianfang. Jui yang mendengar Hulai, ia lalu bertanya, jadi apakah Hulai dan lainnya ikut bertarung karena murid SMA Tianfang menghina dirinya? Hulai sendiri menjawab tidak. Meski murid SMA Tianfang menghina Jui, mereka mengatakan yang sebenarnya. Dan menurut Hulai, bukankah Jui memiliki muka tebal? Jadi dalam hal ini, Jui pasti akan memaafkan murid SMA Tianfang. Jui pun tampak muram mendengar jawaban Hulai, dan Jui lalu menyuruh Hulai untuk memberitahu dirinya bagaimana proses pertarungannya. Mendapat perintah, Hulai kemudian mengingat kejadian sebelumnya di mana para murid SMA Tianfang menghampiri mereka dan mulai merendahkan mereka. Jui jadi penasaran setelah mendengar ini, dan Jui bertanya, jadi apakah Hulai dan lainnya lalu memukul murid SMA Tianfang? Hulai sendiri menjawab tidak akan hal ini, karena adegan selanjutnya adalah adu mulut di antara keduanya, dan ini membuat para murid SMA Tianfang menjadi marah. Dan di titik ini, para murid SMA Tianfang tidak bisa menahan diri lagi, dan mereka mulai memukul para murid SMA ketiga. Setelah mendengar semua penjelasan Hulai, Jui tampak sedikit pening di kepalanya, dan Jui lalu bertanya, jadi siapa yang ikut terlibat dalam perkelahian ini? Sementara menanyakan ini, Jui juga menunjuk ke arah Yanjing dan Yan Haojie dan bertanya, apakah kedua muridnya ini juga ikut terlibat dalam perkelahian ini? Mendengar pertanyaan, Hulai spontan melambaikan tangannya, tanda ia menyangkal hal ini, dan Hulai menjawab, ia dan kedua murid Jui hanyalah penggembira. Dan orang yang berkelahi sebenarnya adalah Chen Yuyang dan Luo Luo, dan keduanya bertarung melawan lawan dalam jumlah banyak. Tapi meski keduanya melawan lawan yang banyak, Chen Yuyang dan Luo Luo tetap maju bertarung dan membuat setengah dari lawan jatuh pingsan. Namun pada saat ini, saat mengetahui para murid SMA Tianfang kalah, guru olahraga mereka, ia pun tidak bisa tinggal diam dan ia ikut bergabung dalam perkelahian. Dan saat ini, saat Lu Jie melihat guru SMA Tianfang ikut bergabung dalam perkelahian, Lu Jie pun juga tidak tinggal diam dan Lu Jie langsung menendang guru SMA Tianfang. Dan dari semua kejadian perkelahian ini, singkat cerita sampailah pada titik ini, di mana para murid SMA Tianfang yang terluka dan mereka dibawa ke rumah sakit. Jui yang mendengar semua penjelasan Hulai, Jui pun bisa menyimpulkan, jadi di pihaknya hanya 3 orang yang bertarung melawan belasan musuh dari SMA Tianfang. Akan tetapi saat ini, di saat Jui tengah berbicara dengan Hulai, saat ini tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah belakang Jui dengan nada marah berteriak. Menyadari ini, Jui tampak tersenyum dan ia tahu orang yang berteriak ini adalah para murid SMA Tianfang yang terluka. Jadi Jui akan pergi menemui mereka. Adegan pun berlanjut dan beberapa saat kemudian akhirnya Jui dan para muridnya telah sampai di ruangan di mana para murid SMA Tianfang dirawat. Jui sendiri saat melihat para murid SMA Tianfang, Jui lalu memperkenalkan dirinya dan berkata dirinya adalah guru murid yang melukai mereka. Mendengar Jui, para murid SMA Tianfang tidak bisa menahan kekesalan di hatinya dan keduanya yang tampak babak belur hanya bisa mengumpat akan kejadian ini. Terutama murid SMA Tianfang yang satu ini, ia bernama Qiuling Tian dan ia yang melihat penampilan Jui yang tidak seperti orang kaya. Ia berpikir Jui ini mudah ditangani. Dengan pemikiran seperti ini, Qiuling Tian kemudian menunjuk ke arah Jui dan ia menyalahkan Jui akan luka yang saat ini ia alami. Jui yang melihat dirinya disalahkan atas masalah ini, Jui tampak tidak peduli dan Jui hanya merespon, Qiuling Tian ini sangatlah cerewet. Jadi Jui lalu bertanya dengan nada menghina kepada Qiuling Tian, mungkinkah Qiuling Tian ini memiliki masalah di otaknya? Qiuling Tian pun tampak marah sesaat ia mendengar hinaan Jui, dan Qiuling Tian menatap Jui dengan tatapan penuh kemarahan di matanya. Tetapi berbeda dari Qiuling Tian, saat Hulai dan kedua murid Jui yang juga mendengar hinaan Jui kepada Qiuling Tian, mereka pun sontak tertawa terbahak-bahak. Qiuling Tian sendiri kemudian mengancam Jui jika Jui tidak memberi jawaban memuaskan dari masalah ini. Ia mengancam akan melaporkan Jui ke Biro Pendidikan.
Cui tidak terlalu menghiraukan ancaman Qiu Lingtian dan Cui meminta Qiu Lingtian untuk tenang dan juga memberitahu dirinya akan situasi dari Qiu Lingtian. Mendengar Cui, Qiu Lingtian lalu dengan bangga memberitahu identitasnya, berkata ayahnya adalah manajer di Tianfang Internasional dan sepupunya adalah Qiu Lingyun. Cui sendiri tidak merasa takut setelah mendengar Qiu Lingtian, melainkan ia jadi senang. Qiu Lingtian adalah sepupu Qiu Lingyun dan bagi Cui ini adalah hal bagus. Dan untuk Qiu Lingtian ini juga merupakan keuntungan dirinya, dan dengan ini ia bisa mengancam Cui menggunakan koneksi yang ia miliki. Dan saat ini Hulai yang juga dengar ancaman Qiu Lingtian, ia tidak terima dan merasa ini sebuah pemerasan, dan bagaimanapun Qiu Lingtian dulu yang mencari masalah. Qiu Lingtian pun membantah ucapan Hulai dan baginya tidak ada bukti, jadi ia belum tentu salah. Sementara mengatakan ini, Qiu Lingtian mengeluarkan HP-nya dan sekali lagi mengancam Cui. Namun pada saat ini, Cui tiba-tiba menoleh ke belakang dan dengan teriakan di mulutnya, Cui lalu menyuruh Yan Haojie untuk memakan HP milik Qiu Lingtian. Dan ketika Yan Haojie mendapat perintah dari Cui, Yan Haojie pun dengan cepat bergegas menuju Qiu Lingtian. Dan sesampainya Yan Haojie di depan Qiu Lingtian, Yan Haojie pun langsung menerkam HP yang ada di tangan Qiu Lingtian. Dan seperti layaknya memakan sebuah makanan yang sangat enak, Yan Haojie pun tanpa ragu, ia lalu memakan HP milik Qiu Lingtian di mulutnya. Qiu Lingtian pun menjadi gemetar setelah melihat aksi Yan Haojie memakan HP miliknya. Dan untuk Yan Haojie, ia tampaknya belum puas setelah makan HP Qiu Lingtian. Dan dengan mulutnya yang berliur, Yan Haojie menatap Qiu Lingtian seolah ingin memakan Qiu Lingtian. Qiu Lingtian pun auto ketakutan melihat tatapan Yan Haojie, dan Qiu Lingtian kemudian menghampiri temannya dan langsung memeluk temannya. Dan saat ini Cui dan Yan Haojie keduanya menampilkan raut wajah seperti Sumanto, dan keduanya terus menakut-nakuti Qiu Lingtian. Namun saat ini, di saat Cui dan muridnya tengah menakuti, saat ini tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seseorang. Sadar akan hal ini, Cui pun melirik ke belakang. Ternyata suara ini berasal dari seorang pria parubaya yang dipanggil Gurusu. Dan Gurusu yang baru datang, ia dengan marah menyuruh Cui tidak menakuti Qiu Lingtian. Qiu Lingtian yang melihat Gurusu datang, ia lalu bergegas menuju Gurusu. Dan sambil memeluk Gurusu, Qiu Lingtian memberitahu perbuatan buruk Cui terhadap dirinya. Mendengar aduan Qiu Lingtian, Gurusu pun sontak menjadi marah dan ia kemudian menunjuk Cui dan memarahi Cui karena tidak bisa mengajari muridnya dengan baik. Cui sendiri tidak peduli akan kemarahan Gurusu dan ia hanya tersenyum berkata ke Gurusu, apakah ini guru dari murid yang telah dikalahkan oleh murid perempuannya? Mendengar apa yang diucapkan Cui, Gurusu lalu melihat ke arah Qiu Lingtian dan ia ingin mengkonfirmasi kepada Qiu Lingtian apakah yang dikatakan Cui benar. Qiu Lingtian pun tampak gugup mendengar Gurusu bertanya hal ini dan ia dengan ragu menjawab yang dikatakan Cui memang benar, ia dikalahkan oleh murid perempuan. Mendapat jawaban, Gurusu tampak muram dan baginya ini sangat memalukan, dan jika ini tersebar, ini mungkin akan membuat guru olahraga mereka akan dipecat. Dan saat ini Cui juga mengungkapkan sebelumnya Qiu Lingtian berani memerasnya dan apakah ini juga merupakan ajaran dari Gurusu. Dengan mengatakan ini, Cui dengan tampang licik di wajahnya, ia lalu berkata ke Gurusu, jadi siapakah di sini guru yang tidak bisa mengajari muridnya dengan baik? Kali ini Gurusu menjadi marah mendengar ucapan Cui yang seolah ia lebih buruk dari Cui. Dan karena ini ia menunjuk dan menatap Cui penuh amarah. Namun Cui tidak peduli akan amarah Gurusu dan Cui lalu mengajak Hulai pergi. Dan untuk Hulai, ia sebenarnya sudah merekam pembicaraan ini di HP-nya. Gurusu yang melihat Cui pergi, ia pun menyuruh Cui untuk berhenti. Dan ia tidak memperbolehkan Cui pergi sebelum Cui memberi penjelasan tentang masalah ini. Cui sendiri yang mendengar ucapan Gurusu, Cui pun spontan langsung berhenti. Tapi Cui berhenti bukan karena takut akan ucapan Gurusu, melainkan Cui lalu membalikkan badannya dan menunjuk Gurusu, berkata ia tidak takut jika ia dilaporkan dan ia ingin lihat siapakah yang akan menang di akhir. Setelah mengatakan ini, Cui pun melanjutkan langkahnya untuk pergi dan meninggalkan Gurusu beserta Qiu Lingtian dengan kemarahan di hati keduanya. Dan untuk Qiu Lingtian kemudian berkata kepada Gurusu bahwa ia ingin meminjam HP milik Gurusu.
Guru Su pun meminjamkan HP-nya, tapi karena ini ia menjadi penasaran dan ia lalu bertanya kepada Qiu Lingtian, siapakah orang yang akan dihubungi Qiu Lingtian. Qiu Lingtian pun dengan singkat menjawab, orang yang akan dihubunginya adalah sepupunya, yaitu Qiu Lingyun. Mendengar nama Qiu Lingyun, sontak Guru Su jadi terkejut dan ia tahu Qiu Lingyun. Dan jika ini memang Qiu Lingyun, Guru Su berpikir mungkin ini memang akan berhasil. Dan adegan berikutnya, Qiu Lingtian pun akhirnya telah terhubung dengan Qiu Lingyun. Dan Qiu Lingtian lalu memberitahu Qiu Lingyun kejadian yang menimpa dirinya. Dan saat ini di sisi lain, Qiu Lingyun yang dapat informasi dari Qiu Lingtian. Qiu Lingyun bertanya kepada Qiu Lingtian, apakah Qiu Lingtian sudah memberitahu identitasnya. Qiu Lingtian pun dari balik telepon menjawab, ia sudah memberitahu, tapi pihak lain yang bernama Cui tidak peduli akan hal ini. Qiu Lingyun yang mendengar jawaban Qiu Lingtian, ia awalnya tidak terlalu menanggapi serius, tapi saat Qiu Lingtian menyebut nama Cui, ia jadi sedikit tertarik akan hal ini. Qiu Lingtian sendiri membenarkan ucapannya dan dengan tampang kesal di wajahnya, ia berkata, orang yang ia hadapi kali ini adalah Cui, seorang guru di SMA ketiga. Mendengar penjelasan Qiu Lingtian, akhirnya Qiu Lingyun pun tahu apa yang terjadi dan ia lalu berkata ia akan pergi ke kota Jiujiang dan akan menyelesaikan masalah ini. Qiu Lingtian yang mendengar apa yang diucapkan Qiu Lingyun, ia pun menjadi senang dan ia kemudian memberitahu informasi ini kepada Guru Su. Dan saat ini di tempat Qiu Lingyun, setelah ia selesai berbicara dengan Qiu Lingtian, saat ini terlihat di hadapan Qiu Lingyun tampak seorang pria tua tengah melayang. Qiu Lingyun sendiri berkata ia berencana untuk menguasai kota Jiujiang, tapi akhir-akhir ini kondisi kota Jiujiang tidaklah stabil, terlebih setelah Yao Tianming menghilang. Dan Qiu Lingyun merasa sepertinya ada seseorang yang sedang mengendalikan kota Jiujiang, dan orang ini entah siapa ingin membuat kota Jiujiang menjadi benteng besi. Pria tua yang mendengar Qiu Lingyun, ia lalu memberi informasi bahwa akan ada pertemuan divisi daerah di provinsi Jiangnan dan mungkin orang ini akan datang. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya saat ini terlihat sebuah bis yang tengah melaju. Cui sendiri saat ini ia baru saja mendapat panggilan telepon dari seseorang yang memberi informasi tentang pertemuan divisi daerah di provinsi Jiangnan yang akan diadakan. Namun saat ini juga Cui yang juga berada di dalam bis, ia tampak berdesak-desaan dengan banyak orang. Salah satunya adalah seorang emak-emak. Dan karena ini Cui tidak bisa fokus dalam menelpon dan Cui pun terhimpit sampai wajahnya mengenai kaca bis. Dan di sisi lain, orang yang tengah menelpon Cui sebenarnya adalah Lu Zhengfeng. Dan Lu Zhengfeng lalu menjelaskan tentang pertemuan divisi daerah. Pertemuan divisi daerah merupakan aturan mengenai pembagian salah satu wilayah setiap 3 tahun sekali dan melibatkan setiap wilayah di provinsi Jiangnan, termasuk kota Jiujiang. Cui yang baru saja keluar dari bis, ia pun mendengarkan semua penjelasan dari Lu Zhengfeng dan ia akhirnya tahu apa itu pertemuan divisi daerah. Lu Zhengfeng sendiri lalu menambahkan, dalam hal seni bela diri, selain kota Jinlin, kota Jiujiang sendiri punya cukup kekuatan dan secara umum bisa menempati posisi kedua. Mendengar Lu Zhengfeng mengatakan ini, Cui merespon, bukankah ini bagus? Jadi apa yang masih perlu dikhawatirkan Lu Zhengfeng mengenai hal ini? Lu Zhengfeng pun menjawab, kali ini berbeda karena baru-baru ini ia dapat informasi bahwa kota Linhai mengundang master baru dan master ini bisa menghancurkan batu. Cui saat ini mendengar penjelasan Lu Zhengfeng sembari menikmati makanan, dan dari penjelasan Lu Zhengfeng, Cui menebak master ini pasti Grandmaster. Lu Zhengfeng sendiri tidak tahu jika saat ini Cui tengah makan, dan Cui yang sadar ini mengalihkan perhatian Lu Zhengfeng. Ia menyuruh Lu Zhengfeng melanjutkan penjelasannya. Lu Zhengfeng pun melanjutkan ucapannya dan tujuan ia menelpon Cui karena ia ingin minta Cui membantunya menjaga posisi kedua di pertemuan divisi daerah. Setelah mendengar penjelasan Lu Zhengfeng, Cui pun setuju dengan permintaan Lu Zhengfeng. Dan Cui berkata, ia tidak ingin posisi kedua, tetapi posisi pertama. Lu Zhengfeng tampaknya ragu dengan keinginan Cui ini, dan ia ragu apakah ini mungkin kota Jiujiang bisa berada di posisi pertama. Seolah tahu apa yang diragukan Lu Zhengfeng, Cui hanya berkata, ia punya rencana, dan dalam rencananya ini, Cui akan menggunakan tampang batu spiritual.
Dan memang benar, dengan adanya tambang batu spiritual, peningkatan kekuatan kultivasi bukanlah masalah lagi. Jadi Lo Cheng Feng merasa sedikit lega karena ini. Dan untuk Cui sendiri menganggap ini bukanlah masalah besar. Karena di kehidupannya ini, apapun yang terjadi, ia harus berani dan menantang dunia. Adegan pun kemudian berganti dan saat ini di SMA ketiga. Saat ini Kinran tampaknya ia sedang memarahi seorang. Pasalnya ia baru dengar laporan bahwa ada guru di sekolahnya memiliki konflik dengan guru di SMA Tianfang. Guru tersebut tentunya adalah Cui, dan Cui bukannya merasa bersalah, melainkan ia saat ini berbaring di sofa sambil menutup telinganya dan tidak ingin dengar Kinran memarahinya. Kinran tampak putus asa melihat kelakuan Cui seperti ini, dan karena ini Kinran rasanya ingin jadi gila dan tidak ingin berurusan dengan Cui lagi. Cui sendiri berbaring bukan tanpa alasan dan dengan tampang cabul di wajahnya. Cui sebenarnya sengaja melakukan ini dan ia ingin melihat bagian bawah Kinran. Dan lagi, Kinran sudah terbiasa dengan sikap Cui yang seperti ini dan Kinran hanya merenung, bertanya apakah Cui ini tidak peka terhadap perasaannya. Cui yang sadar ia telah berlebihan. Cui pun langsung terbangun dari posisi berbaring dan langsung duduk seperti bocil penurut dan siap mendengarkan ucapan Kinran. Kinran kemudian bertanya kepada Cui bagaimana rencana Cui untuk mengatasi masalah ini dan apakah Cui mau masalah ini sampai masuk berita. Cui tidak langsung menjawab pertanyaan, melainkan Cui balik bertanya, menurut Kinran jadi apa yang harus ia lakukan dan apakah Kinran mau menelan kemarahan ini. Kinran pun sambil memijat pundaknya yang pegal menjawab, terus kenapa jika ia tidak bisa menelannya? Pihak lain adalah SMA Tianfang, SMA terbaik di Jiangnan. Melihat Kinran pegal, Cui lalu bergegas memijat pundak Kinran, sementara berkata masalah ini bukan salahnya karena SMA Tianfang dulu yang memulainya. Kinran yang mendengar Cui, Kinran tidak sepenuhnya menerima ucapan Cui dan Kinran bertanya ke Cui, apakah Cui memiliki bukti rekaman video kejadian ini? Cui pun menjawab tidak akan hal ini dan ia memang tidak memiliki bukti rekaman video karena informasi ini secara langsung ia dapatkan dari Hulai. Setelah mendengar jawaban Cui, Kinran merasa ini akan sulit, terlebih tidak ada bukti rekaman video dan ditambah murid SMA Tianfang memang terbukti terluka. Tapi Cui saat ini menambahkan para murid SMA Tianfang terluka karena luo-luo dan luo-luo sendiri adalah perempuan dan para murid SMA Tianfang main keroyokan. Dengan mengatakan ini, Cui lalu meraih lengan Kinran dan ia juga berkata jika SMA Tianfang ingin mencari pertanggungjawaban, mereka bisa mendatanginya sendiri. Kinran yang mendengar ucapan Cui seperti ini, kali ini raut wajah Kinran tampak memerah. Dan dengan memalingkan wajahnya ke samping karena malu, Kinran berkata, Cui adalah pria miliknya, jadi Cui tidak perlu menanggung ini sendirian. Cui pun spontan tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Kinran seperti ini. Dan karena ini wajahnya tampak memerah dan Cui ingin Kinran mengulangi ucapannya. Kinran yang merasa ucapannya kali ini terasa ambigu. Kinran pun lalu menyumpal mulut Cui dan berkata maksud dirinya Cui adalah guru di sekolahnya. Cui sendiri tidak merasa keberatan dengan ucapan Kinran dan bahkan jika Kinran menjadikannya sebagai pria milik Kinran, Cui akan menerimanya. Namun balasan dari ucapan Cui kali ini adalah kemarahan Kinran dan dengan membawa pisau di tangannya, Kinran mengejar Cui yang berlari dengan tampang konyol. Dan tidak cukup sampai di sini, Kinran kemudian melempar sepatu miliknya dan tepat mengenai kepala Cui dan Kinran menyuruh Cui pergi dari hadapannya. Akan tetapi saat ini sesuatu tak terduga pun terjadi. Setelah Kinran melempar Cui memakai sepatu miliknya, saat ini terlihat tiba-tiba Kinran keseleo. Dan karena keseleo ini, Kinran pun kehilangan keseimbangannya dan akhirnya terjatuh ke lantai. Dan Kinran tampak kesakitan sambil memegangi kakinya yang sakit. Dan di tengah kesakitan Kinran pun bergumam, apakah dengan kelakuan Cui seperti ini masih pantaskah Cui dipanggil King Juyan? Dan saat ini Cui yang berhasil lolos dari amukan Kinran, ia masih berlari dengan tampang konyol di wajahnya dan ia merasa senang dan tidak merasa bersalah sama sekali. Adegan pun berlanjut dan saat ini Cui telah sampai di ruang guru
Dan di ruang guru ini saat Tanju melihat Jui, Tanju bertanya apakah Jui baru saja dimarahi Kinran. Jui pun membantah akan hal ini dan Jui berkata apa yang dilakukan Kinran kepadanya tidak bisa dianggap kemarahan, tapi sebuah kepedulian Kinran untuk dirinya. Namun sesaat Jui mengatakan ini, semua orang yang ada di ruangan mereka pun spontan menoleh ke arah Jui dan mereka menatap Jui penuh kebingungan. Jui sendiri tidak sadar akan kebingungan dari semua orang karena saat ini perhatian Jui teralihkan pada makanan di mejanya dan Jui bertanya dari mana makanan ini berasal. Tanju yang tahu dari mana makanan di meja Jui berasal, Tanju kemudian menjawab makanan di meja Jui berasal dari Gao Wenqian. Mendengar makanan ini dari Gao Wenqian, Jui jadi teringat sesuatu bahwa Gao Wenqian ini adalah bawahan Yao Tianming dan saat ini Yao Tianming telah lenyap. Tetapi di saat Jui tengah merenung, saat ini dari balik pintu tiba-tiba Gao Wenqian yang sedang dibicarakan datang dan sepertinya Gao Wenqian ingin bicara dengan Jui. Jui pun menghampiri Gao Wenqian dan ia bertanya ke Gao Wenqian ada apa Gao Wenqian menemuinya dan setaunya bukankah Gao Wenqian akan pindah mengajar. Mendengar pertanyaan Jui, Gao Wenqian tampak ragu untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Dan sebelumnya ia sudah bertemu dengan Kinran dan Kinran berkata entah Gao Wenqian mau tinggal atau tidak terserah pada Jui. Jika Jui setuju, ia juga setuju. Dengan keputusan seperti ini, Gao Wenqian pun memberanikan diri menemui Jui. Dan Jui adalah satu-satunya kesempatannya untuk bisa tetap tinggal di SMA ketiga. Dan Gao Wenqian kemudian berkata kepada Jui, ia masuk dunia pendidikan sebenarnya bukan karena uang, melainkan karena ia suka mengajar para murid. Dan Gao Wenqian juga tidak bisa meninggalkan para muridnya di SMA ketiga. Dan jika Jui membiarkan ia tetap tinggal di SMA ketiga, ia berjanji akan melakukan yang terbaik. Jui sendiri yang mendengar Gao Wenqian, ia bukannya iba dengan Gao Wenqian, melainkan ia lalu bertanya, sudah berapa lama Gao Wenqian berlatih akting seperti ini? Gao Wenqian pun tampak gugup mendengar ucapan Jui seperti ini dan Gao Wenqian tidak tahu harus membalas seperti apa akan ucapan Jui. Jui lalu melanjutkan ucapannya, andai Gao Wenqian bukan orangnya Yao Tianming, sedikit pemeriksaan maka akan ketahuan jadi kenapa Gao Wenqian harus berakting. Gao Wenqian jadi tambah gugup dengan Jui yang seakan tidak mempercayainya dan sebenarnya ia tidak berakting dan apa yang ia katakan bukanlah kebohongan. Namun apalah daya, Gao Wenqian sebelumnya memang adalah bawahan Yao Tianming, jadi wajar jika Jui tidak mempercayainya. Dan karena tidak ada lagi yang bisa Gao Wenqian katakan, Gao Wenqian pun akhirnya memilih pergi dan Gao Wenqian memutuskan akan keluar dari SMA ketiga. Melihat Gao Wenqian pergi, Jui merenung. Meski Gao Wenqian sebelumnya adalah bawahan Yao Tianming, Jui sendiri tahu sebenarnya Gao Wenqian orang yang baik. Karena ini, Jui lalu berkata kepada Gao Wenqian, setelah Gao Wenqian resign, Gao Wenqian bisa membantunya menjaga Villa Qianlong untuknya. Gao Wenqian yang mendengar apa yang diucapkan Jui, Gao Wenqian pun spontan menoleh ke arah Jui dan Gao Wenqian tidak tahu apa maksud Jui mengatakan ini. Jui sendiri tidak ingin panjang lebar menjelaskan ini ke Gao Wenqian dan ia hanya berkata jika Gao Wenqian sudah siap, Gao Wenqian bisa langsung pergi ke Villa Qianlong. Setelah mengatakan ini, Jui pun kemudian pergi dan Jui pergi meninggalkan Gao Wenqian yang saat ini ia tampak terpaku terdiam melihat ke arah Jui pergi. Dan saat ini Gao Wenqian akhirnya mengerti maksud ucapan Jui untuk menjaga Villa Qianlong dan Gao Wenqian merasa ini adalah kesempatan besar untuknya. Dan dengan kesempatan yang telah Jui berikan kepadanya, Gao Wenqian pun bertekad akan melakukan yang terbaik untuk Jui. Dan untuk Jui, alasan ia meminta Gao Wenqian karena ia memang butuh orang untuk menjaga Villa Qianlong dan tidak perlu lagi khawatir akan kebutuhan di Villa Qianlong. Adegan pun berlanjut dan beberapa saat kemudian Jui pun akhirnya telah sampai di kelas. Namun di saat Jui hendak mau memulai pelajaran, saat ini Qian Qiasuai tiba-tiba mengangkat tangannya dan ia ingin berkata kepada Jui bahwa ia lebih ingin banyak belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Cina dan ia meminta Jui agar menambah jam pelajaran bahasa Inggris. Mendengar apa yang dikatakan Qian Qiasuai, mata Jui pun auto memerah.
Dan Cui tahu maksud Qian Qiushuai mengatakan ini, yaitu ia dan lainnya hanya ingin melihat Lu Jie yang cantik daripada dirinya. Dan karena ini Cui pun jadi marah. Akan tetapi saat ini, di saat Cui tengah marah, Cui tiba-tiba terkejut. Karena Cui saat ini tiba-tiba mendengar suara seseorang dari belakangnya yang memanggilnya. Begitu pula dengan para murid Cui, saat mereka melihat siapa orang yang datang. Mereka tampak terkejut dan langsung mengalihkan pandangan ke arah orang yang datang. Terutama Qian Qiushuai, ia yang melihat orang yang datang, matanya memperlihatkan cinta dan lidahnya tampak menjulur, bergumam, sungguh bidadari yang cantik sekali. Ternyata orang yang membuat Cui dan para muridnya terkejut adalah Cumu, yaitu adik Cui yang saat ini Cumu tiba-tiba datang ke kelas Cui. Dan adegan berikutnya seolah tertular dengan Qian Qiushuai, mataku Fei dan Hulai pun juga ikut memperlihatkan cinta dan terpesona dengan kecantikan Cumu. Namun berbeda dengan para murid Cui, Cui terkejut bukan karena kecantikan Cumu, melainkan ia terkejut karena ia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Cui ingat bahwa di kehidupannya sebelumnya, karena Cumu datang menemuinya, Cumu terlihat oleh Qiu Lingyun. Dan karena ini, Qiu Lingyun menghancurkan seluruh keluarga Cui hanya untuk bisa mendapatkan Cumu. Dan pada saat itu, Cui juga ingat meski Cumu sudah menghancurkan wajahnya, Cumu masih tetap tidak bisa lepas dari cengkeraman Qiu Lingyun. Dan untuk Cui sendiri, tidak ada hal lain yang bisa Cui lakukan. Dan Cui hanya bisa merasa putus asa melihat Cumu dibawa pergi oleh Qiu Lingyun. Terlebih setelah mengetahui fakta ini, ayah Cui pada saat itu juga sangat marah. Dan akhirnya ayah Cui jatuh sakit dan meninggal dunia. Cui yang menyadari akan seriusnya masalah, ia kemudian bertanya kepada Cumu dan memanggil Cumu perempuan bau. Kenapa Cumu malah datang ke kota? Mendengar pertanyaan, Cumu tampak sedikit ragu dan untuk sejenak Cumu tidak tahu harus menjawab apa. Namun saat Cui memanggil Cumu sebagai perempuan bau, para murid yang mendengar Cui, mereka pun jadi marah dan tidak terima Cui menghina Cumu. Cui sendiri yang melihat para muridnya malah memarahinya, ia hanya menatap datar dan menjelaskan Cumu adalah adiknya, jadi wajar jika ia mengatai Cumu. Mendengar apa yang diucapkan Cui, Qian Qiushuai pun tampak terkejut dan ia tidak percaya Cumu adalah adik Cui. Begitu pula dengan Hulai, ia juga mendengar Cui bahwa Cumu adalah adik Cui. Ia juga tidak percaya dan bertanya apakah Cui tidak salah akan hal ini. Akan tetapi saat ini, melihat ketidakpercayaan para murid kepada Cui, Cumu kemudian membenarkan ucapan Cui dan berkata ia memang sungguh adik Cui. Kali ini adalah giliran semua murid di kelas serentak terkejut mendengar konfirmasi dari Cumu dan mereka tidak mengira Cumu ternyata sungguh adik Cui. Dan saat ini setelah tahu Cumu adalah adik Cui, salah satu murid tiba-tiba berdiri dan sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu kepada Cui. Tentu murid ini adalah Qian Qiushuai dan dengan mengepalkan tangannya, Qian Qiushuai memanggil Cui sebagai kakak ipar dan mohon Cui memaafkan dirinya. Namun sebelum Qian Qiushuai menyelesaikan ucapannya, Cui tiba-tiba melempar kapur ke arah Qian Qiushuai dan dengan marah, Cui menyuruh Qian Qiushuai diam. Dan untuk selanjutnya, Cui lalu bertanya kepada Cumu, kenapa Cumu datang ke kota dan bukankah sebelumnya ia sudah menyuruh Cumu untuk tetap di rumah? Cumu tampak gugup mendengar pertanyaan Cui dan dengan ragu Cumu menjawab, Cui sudah lama tidak pulang, jadi ia hanya mau mampir dan bertemu Cui. Dan saat ini sementara Cui tengah berbicara dengan Cumu, para murid di kelas juga mendengar pembicaraan Cui dan mereka membicarakan keburukan Cui. Cui pun merasa risih dengan para muridnya yang saling menggosip tentang dirinya. Jadi Cui kemudian mengajak Cumu untuk keluar dari kelas. Dan di luar kelas ini, Cui lalu melanjutkan pertanyaannya. Dan Cui bertanya, jadi kenapa Cumu menemuinya? Apakah ada masalah di rumah? Cumu yang mendengar pertanyaan Cui, ia tersenyum dan menjawab, ia hanya ingin melihat calon kakak iparnya. Dan sebelumnya ia mendengar gosip tentang Cui. Namun tanpa menunggu Cumu menyelesaikan ucapannya, Cui langsung menampol kepala Cumu dan dengan kesal Cui menyuruh Cumu tidak bicara omong kosong. Dan Cui kemudian berkata, karena Cumu sudah datang, jadi mau bagaimana lagi? Dan Cui akan mengajak Cumu keliling kota Jiujiang setelah sekolah usai. Setelah mengatakan ini, Cui lalu merenung di kehidupannya sebelumnya. Ia tidak bisa melindungi Cumu karena di masa itu ia sangatlah lemah. Namun berbeda di kehidupan kedua ini, dengan kekuatan yang Cui punya,
Cui tidak akan membiarkan kejadian sebelumnya terulang lagi, termasuk Gyu Lingyun.